Renungan Hari Rabu Prapaskah ketiga, 23 Maret 2022. Penggenapan Hukum Taurat. Bacaan pertama diambil dari Kitab Ulangan bab 4 ayat 1, ayat 5 sampai 9, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudariku terkasih, bila secara jujur kita menilai penerapan hukum kita di negara ini, rasanya semakin melemah dan sangat memprihatinkan, bahkan meresahkan masyarakat pada umumnya. Bila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka kejahatan akan merajalela di negeri kita ini. Untuk itu perlu ada pembaharuan dan penyadaran kembali akan makna dan nilai tertinggi dari hukum itu sendiri. Contoh sederhana, saat ini seorang anak tidak mau mendengar lagi nasihat orang tuanya. Ia asik dengan dirinya sendiri. Ia sibuk dengan aktivitasnya. Kita yang beriman juga tidak lagi setia mendengar dan melaksanakan perintah dan hukum Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini Yesus secara tegas mengatakan, "Aku datang untuk menggenapkan hukum." Artinya bahwa kehadiran Yesus adalah penyempurnaan hukum dan penjamin pelaksanaan hukum. Yesus dapat merealisasikan ungkapan ini dengan sikap ketaatan dan kesetiaannya kepada kehendak Allah, dan bertujuan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kebahagiaan manusia, keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman Katolik, murid-murid Kristus, harus setia dan mematuhi hukum yang berlaku seperti yang dilakukan, dipraktekkan oleh Yesus sendiri. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus menyatakan dirinya sebagai pelaku utama dan pertama hukum Taurat itu sendiri, karena dirinya sendiri adalah pemenuhan hukum Taurat sendiri. Dirinya sendiri adalah pengungkapan nyata dari kasih Allah akan manusia. Dia hadir untuk menyatakan kasih Allah secara langsung kepada manusia. Setia dan mematuhi hukum tidak bertujuan untuk atau demi pembenaran dirinya sendiri, melainkan demi menubuatkan Yesus Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat dan akhir zaman yang dimulai dalam dirinya berkat persekutuannya dengan Allah. Yesus juga menyebut tentang konsekuensi dari yang melakukan hukum itu sendiri, yakni memperoleh kebahagiaan dan mendapat tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku terkasih, sabda Yesus hari ini mengajak kita agar semakin berpikir positif dan bijaksana dalam menanggapi dan menjalankan atau menghidupi hukum yang berlaku dalam hidup kita. Bila hukumnya adalah untuk kebahagiaan manusia, syarat bagi kita adalah wajib melaksanakan dan mentaati hukum itu. Namun bila hukum itu sifatnya hanya untuk kepentingan seseorang, kita wajib bersikap kritis dan hendaknya kita tidak menjadi budak dari perintah atau hukum itu. Kita tahu bahwa hukum tertinggi dalam hidup kita adalah hukum kasih, yang menjadi utama dan pertama, yang harus dan wajib diwujudkan dan dipraktekkan
dijunjung tinggi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Maka marilah kita perbaharui semangat penerapan hukum kasih kita kepada Allah dan sesama. Inilah yang harus kita wujudkan sebagai buah pertobatan kita dalam masa prapaskah ini.